Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Teh Astri hari ini? Alhamdulillah cukup baik, Mbak. Oh, kenapa jawabannya cukup baik? Apa ada sesuatu hal yang mengganjal di benak hati Teh Astri? Iya nih, Mbak, saya kepikiran terus dengan rasa bosan karena kuliah online selama ini. Belum lagi ditambah masih kurangnya kepercayaan diri saya, baik itu ketika ngobrol dengan orang yang lebih muda ataupun yang lebih tua. Belum lagi pas presentasi di kuliah online, terkadang masih terbata-bata. Bisa berinteraksi lebih dengan dosen dan mahasiswa yang lain, Pak. Oh, alah, seperti itu. Terus kesibukan Teh Astri hari ini sedang melakukan apa? Apakah sama seperti pertemuan sebelumnya? Iya, kurang lebih sama, Mbak. Saya melakukan perkuliahan secara online, terus saya menanam tanaman juga, dan kemarin juga sempat gugup dan cemas karena saya melakukan presentasi akbar, di mana saat itu saya sangat nervous dan kurangnya percaya diri. Karena sama ini kan saya melaksanakan kelas secara online ya, jadi masih belum tahu respon dari teman-teman atau dosen seperti apa. Oh, begitu. Berarti selama seminggu kemarin Teh Astri diliputi rasa cemas dan gugup ya? Iya, Mbak. Ya udah, sebelum kita masuk ke sesi konseling ya, saya minta maaf kembali karena sesi konseling yang kedua ini dilaksanakan secara online lagi. Semoga Teh Asri juga masih bisa percaya dan terbuka sama saya di sesi konseling kali ini. Oh iya, Mbak, gak apa-apa. Baik Teh Asri, untuk sesi konseling kali ini kita akan membahas terkait apa yang menjadi permasalahan yang mengganjal di hati Teh Astri akhir-akhir ini. Semoga kita bisa menemukan solusinya dan juga keputusan akhir itu semuanya ada di tangan Teh Astri sebenarnya. Saya di sini hanya sebagai konselor, hanya sebagai pembantu untuk bisa menemukan ataupun menjadi tempat curhatnya Teh Astri. Saya harap juga Teh Astri bisa seterbuka mungkin sesuai asas dan etika konseling yang telah saya jelaskan kemarin di sesi pertama pertemuan kita. Terus juga Teh Astri harus ingat bahwa segala hal baik itu identitas ataupun permasalahan yang sedang Teh Astri alami itu akan insya Allah akan saya jaga serahasia ataupun setertutup mungkin, karena saya juga harus memegang etika asas kerahasiaan yang berlaku sebagai kode etik dan juga tanggung jawab saya sebagai seorang konselor. Oh gitu, baik Mbak, insya Allah saya akan menceritakan permasalahan yang sedang saya alami terbuka mungkin, Mbak. Ya Teh Astri, apakah untuk sekarang sudah bisa diceritakan permasalahan yang sedang Teh Astri alami saat ini? Oh iya bisa, Pak. Jadi kan gini, kemarin kan saya memberitahu Mbak sedikit bahwasannya saya itu kan merasa bosan ya, terus merasa blank banget kalau melakukan kuliah secara online. Dimana saya itu masih lumayan kurang paham, Mbak, dengan ilmu yang disampaikan oleh para dosen. Kan kalau perkuliahan secara tatap muka kan kita kemungkinan apa yang disampaikan oleh dosen itu kan kita jadi lebih mudah memahami apa yang dosen sampaikan ya, dan belum lagi kan antara saya dengan dosen dan juga teman-teman yang lain kita jadi belum bisa untuk saling memahami karakter diri karena supaya nggak ada timbulnya perbedaan pendapat. Terus lalu minggu kemarin kan saya melakukan presentasi ya di depan banyak orang. Nah di sana saya
banyak kurang kepercayaan diri saya dalam melakukan presentasi. Terus itu juga agak jadi bikin saya frustasi, Mbak. Terus seharusnya kan saya bisa merasakan suasana kampus ya. Terus bertemu dan ngobrol sama dosen dan teman-teman lainnya. Terus belum lagi untuk melakukan perkuliahan online itu jaringannya terkadang susah ya, apalagi kalau hujan, mati listrik, kadang sinyal pun nggak ada. Terus belum lagi kadang kalau ketiduran, kalau kita sebelumnya habis begadang, kadang juga ditinggal ke kamar mandi, baik itu buang air atau kadang mandi. Terus kan belum lama lagi kemarin berpergian atau melaksanakan perintah orang tua kalau misalkan disuruh untuk ini itu segala macamnya. Terus sebenarnya sih banyak banget ya permasalahan pelaksanaan kuliah online itu, Pak. Oke, Teh Astri. Tapi untuk sejauh ini komunikasi antara Teh Astri dengan dosen ataupun teman-teman sekelas itu bagaimana? Oh, itu kadang ada yang ngechat, kadang enggak. Tapi kan kalau ada yang ngechat itu pada saat lagi ada butuhnya aja. Kalau nggak ada ya nggak ngechat. Terus yang katanya tadi di minggu kemarin itu saat melakukan presentasi terus Teh Astri merasa gugup, nervous dan sebagainya itu, kalau sebelumnya saat presentasi emang Teh Astri suka merasakan seperti itu? Kalau itu kadang sih gugup tapi nggak terlalu sampai ke nervous atau apa sih. Karena kan kalau dulu kan presentasinya kan berkelompok terus banyak kan, jadi saya biasanya kebagian yang cuma dikit-dikit aja sih. Kalau kemarin kan saya presentasinya ke bagian yang menjelaskan banyak ya. Terus isi kelasnya juga lagi pada aktif-aktif banget, jadi ada perasaan gugup dan nervous secara berlebih. Kalau boleh tahu maksudnya teman kelasnya aktif-aktif tuh gimana? Oh itu ya kadang mereka itu kayak sering banget nanya, banyak tanya, terus rasa ingin tahunya tinggi ya, terus itu kadang bahasanya tinggi banget. Belum lagi yang ditanyakan dari mereka itu materi-materinya yang susah untuk dicari dan didiskusikan. Jadi terkadang ketika sudah dijawab masih ada sanggahan. Biasanya yang ujung-ujungnya sampai hampir debat kayak saling ingin tahu lebih gitu. Terus kan saya sendiri kayak ngerasa rendah banget gitu ilmunya dibanding mereka. Terus belum ada tumbuh kepercayaan diri saya. Seperti itu. Terus kalau yang tadi Teh Astri bilang itu katanya hampir frustasi, itu gimana? Maksud dari frustasi yang Teh Astri rasakan itu apakah sangat berat apa bagaimana Teh Astri? Kalau berat enggaknya sih menurut saya agak berat ya. Kalau boleh tahu itu karena apa Teh Astri? Jadi gini ya Mbak, kan yang pertama tadi permasalahannya itu pengajarannya saya sama teman-teman berkomunikasi secara lebih akrab. Terus kalau saya melakukan presentasi itu merasa gugup dan nervous agak berlebihan. Terus efek samping dari perkuliahan online itu sendiri kan saya merasa belum paham ya, belum ngerti apa yang mesti disampaikan. Belum lagi jaringan internetnya yang kadang susah, terus kadang juga ketiduran atau ditinggal ke kamar mandi ataupun ada perintah orang tua ini itu, kan saya jadi merasa banyak banget beban yang belum lagi
gitu sih Mbak. Baik, Teh Asri, sebelum mungkin saya kasih sedikit solusi, sebelumnya pernah ada gambaran ataupun terpikirkan nggak kayak, wah dari masalah ini saya harus gini-gini. Apa Teh Asri sendiri belum bisa menemukan penyebab dari berbagai masalah yang Teh Asri alami saat ini? Itu sebenarnya sih kadang saya juga mikir sih, kalau misalkan masalah perkuliahan online yang sering ketiduran atau ditinggal ke kamar mandi, atau juga teradanya perintah dari orang tua itu ya, yang pertama salah satunya yaitu salah saya sendiri karena sering begadang, terus sering ditinggal ke kamar mandi, terus capek habis dari kerja, terus karena mungkin dari diri saya sendiri itu karena nggak fokus dalam belajar atau memperhatikan dosen, jadi saya sering rasa bosan gitu saat belajar, dan juga mudah untuk saya lalu lalang untuk tinggal ke kamar mandi atau ke tempat lainnya. Dan untuk yang perintah orang tua juga itu karenanya saya kurang perhatikan dosen juga, jadi kelihatannya saya lagi santai, mungkin jadi orang tua saya itu jadi bisa untuk nyuruh saya karena saya kelihatan santai padahal lagi kuliah. Seperti itu. Nah, bisa dilihat dari beberapa masalah. Tadi kan udah dilihat ya penyebabnya. Kemudian apa Teh Astri sudah bisa menemukan solusinya atau enggak? Iya, untuk beberapa masalah tadi sebenarnya memang yang pertama itu kan saya tidak boleh keseringan begadang. Jadi supaya bisa konsentrasi dalam belajar, terus berjalan lancar dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Terus kemudian saya juga harus memperhatikan dosen ketika pembelajaran berlangsung agar gak sebutan hingga pembelajarannya malah ditinggal. Kemudian dari beberapa solusi yang sudah Teh Astri jelaskan barusan itu sebenarnya ada benarnya. Kemudian dari saya sendiri mungkin bisa untuk menambahkan solusinya juga ya Teh Astri. Iya Bapak. Begini Teh Astri, mungkin untuk yang pertama itu kan permasalahannya tadi merasa bosan melakukan perkuliahan secara online ya. Mungkin sedikit solusi dari saya itu Teh Astri itu kalau bisa gitu ya, kalau sedang melakukan perkuliahan itu bisa fokus mendengarkan gitu, agar tidak agar tidak ketinggalan informasi ataupun ilmu juga, mungkin begitu. Kemudian untuk permasalahan kurangnya komunikasi yang lebih akrab dengan teman, itu mungkin dari Teh Astri sendiri mungkin itu bisa kayak memulai chat dengan temannya agar bisa membuka obrolan, agar bisa lebih dekat gitu dengan teman sekelasnya. Karena kan kalau nggak ada yang memulai kan itu nantinya bagaimana akan terjalin hubungan antara teman sekelas itu. Kemudian dari permasalahan yang saat presentasi Teh Astri merasa gugup dan nervous secara berlebih, itu mungkin menurut saya itu persiapan materi yang udah kelompok Teh Astri buat itu mungkin agak kurang persiapannya, masih kurang dalam pemahaman materinya, mungkin seperti itu. Kemudian untuk permasalahan perkuliahan yang sering ditinggal, kan tadi katanya yang pertama itu sering hilangnya jaringan ya. Mungkin untuk masalah itu memangnya dari pihak kampus ataupun dari pemerintah itu nggak ada kuota internet, Teh Astri? Untuk kuota sih kalau dulu ada, kalau sekarang kuota internet dari pemerintah sudah gak ada. Oh, seperti itu ya.
semoga kedepannya bisa diadakan lagi ya untuk kuota gratisnya agar mahasiswanya itu bisa melakukan perkuliahan dengan lancar. Kemudian untuk yang sering ketiduran itu mungkin solusi dari saya yaitu seperti yang tadi Teh Asri katakan untuk apa namanya dikurangin begadangnya gitu agar pas perkuliahan di pagi hari itu Teh Asri bisa mulai fokus memperhatikan dosen. Kemudian yang sering ditinggal ke kamar mandi ataupun kemana yaitu eh, menurut saya Teh Asri sendiri harus bisa fokus lagi dalam memperhatikan dosen, dalam memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Kemudian untuk karena disuruh orang tua juga sebenarnya itu eh, mungkin iya karena kurangnya fokus Teh Asri dalam apa namanya melakukan perkuliahan, jadi orang tua itu menganggap kayak Teh Asri itu lagi santai, lagi diem. Kalau bisa itu eh, perkuliahan kan dilakukan secara online, volumenya itu agak dikencengin atau Teh Asri itu sering berinteraksi dengan dosen dalam perkuliahan itu. Mungkin seperti itu Teh Asri, bagaimana? Oh iya Mbak, benar ya seperti itu. Baik Teh Asri, mungkin hanya itu solusi dari saya. Selebihnya ya semua solusi dari permasalahan yang Teh Asri alami itu ya balik lagi ke diri Teh Asri sendiri. Bagaimana Teh Asri bisa menyikapi permasalahan yang Teh Asri alami. Iya Mbak, solusinya sih ya lumayan bagus sih. Bisa ngebuat saya jadi lebih introspeksi diri lagi. Saya kalau saya apa kalau saya sudah memahami solusi yang Mbak Sofi berikan. Ya baik, terima kasih juga Teh Asri telah menceritakan berbagai hal kepada saya juga. Kemudian saya juga kan bisa jadi apa namanya lebih belajar lagi dalam melakukan hal yang akan saya lakukan juga. Kemudian apakah masih ada hal lain yang ingin Teh Astri ceritakan ataupun yang ingin Teh Astri tanyakan lagi kepada saya? Mungkin kalau sekarang itu sudah cukup pikir saya lega ya. Terus terima kasih ya Mbak karena telah membantu saya. Iya, sama-sama Teh Astri karena itu juga udah jadi tanggung jawab saya sebagai seorang konselor. Baik Teh Asri, mungkin untuk sesi konseling terkait penjelasan permasalahan dan juga solusinya mungkin sudah berakhir. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi penutup ya Teh Asri.